Halo sobat, salam jumpa lagi. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Masih melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten. Bagi sobat semua, kali ini dalam episode Maiso Jenar melanjutkan pengembaraan. Selamat menikmati. Salam budaya. Kini kembali Maiso Jenar dengan pengembaraannya. Mula-mula ia berjalan menyusur jalan yang dilaluinya ketika ia mengikuti Ki Asem Gede. Tetapi ia tidak mau terus sampai ke Prambanan. Karena itu ketika jalan ini akan memasuki Belukar, ia mengambil jurusan lain. Ia memilih jalan yang membelok ke barat, menyeberangi Sungai Opak. Meskipun ia sama sekali belum mengenal daerah yang dilaluinya, tetapi sedikit banyak ia mengenal ilmu perbintangan yang diharapkan dapat menuntunnya ke arah yang dikehendaki. Demikianlah Maiso Jenar sebagai seorang perantau berjalan dari desa ke desa, dari kademangan yang satu ke kademangan yang lain. Dilewatinya desa-desa Semboyan, Kalimati, Temu Agal, terus ke selatan lewat daerah Silempu dan Cukuwatu, terus kembali membelok ke barat tanpa berhenti. Maka pada saat fajar menyingsing, sampailah Maiso Jenar ke depan mulut hutan yang lebat yang terkenal dengan nama Alas Tambak Boyo. Sampai daerah ini Maiso Jenar berhenti sejenak. Dipandanginya hutan lebat yang terbentang di hadapannya. Meskipun hutan itu tidak begitu besar, tetapi sangat berbahaya. Karena itu jarang orang yang lewat. Sebab kecuali binatang-binatang berbisa yang dengan sekali sengat dapat membunuh seseorang, juga di dalam hutan itu banyak bersarang penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Hanya rombongan yang agak besar dengan kawalan yang kuat sajalah yang berani menyeberangi hutan ini. Kebanyakan mereka adalah pedagang-pedagang dari pesisir utara yang membawa barang-barang untuk dipertukarkan dengan hasil-hasil hutan. Tetapi meskipun rombongan-rombongan itu telah menyewa beberapa orang pengawal yang dianggapnya kuat, namun tidak jarang di antara mereka yang tak berhasil keluar dari hutan ini. Pada saat nama Lowoijo sedang cemerlang, beberapa saat yang lalu, daerah ini pun merupakan daerah pengaruhnya. Tetapi tiba-tiba ia seakan-akan menarik diri dan melepaskan semua hak-haknya atas beberapa daerah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Lowoijo adalah memusatkan perhatian dan waktunya untuk memperebutkan dan menemukan pusaka-pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, di samping persiapan-persiapan untuk menghadapi pertemuan puncak dari tokoh-tokoh sakti aliran hitam. Karena itu timbullah kesan seakan-akan kekosongan pemerintahan di wilayah pengaruh Lowoijo. Penjahat-penjahat kecil yang semula harus tunduk pada setiap peraturan yang dibuat oleh Lowoijo sekarang merasa bebas dan dapat berbuat sekehendak hati mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan dan pertempuran-pertempuran antara satu golongan dengan golongan yang lain untuk memperebutkan rezeki.
Demikianlah kira-kira isi hutan lebat yang bernama Tambak Boyo, yang sebenarnya hanya merupakan anak dari induk hutan yang lebih besar dan dahsyat, yaitu alas Mentawok. Tetapi meskipun seakan-akan Lowoijo telah menghentikan sebagian besar dari kegiatannya, namun tak segolongan pun dari para penjahat kecil yang berani melakukan pekerjaannya di hutan induk yang lebat ketat itu. Sebab bagaimanapun mereka masih menghormati pusat kebesaran kerajaan Lowoijo. Sementara itu Maiso Jenar masih tegak memandang kehijauan hutan di hadapannya yang berkilat-kilat terkena cahaya matahari. Karena pantulan embun pagi yang sedang mulai menguap, dalam keheningan udara pagi, hutan itu tampaknya seakan-akan tubuh raksasa yang sedang terbujur lelap, mengerikan. Untuk menyeberangi hutan itu, Maiso Jenar memerlukan waktu beberapa hari sampai dijumpainya pedesaan kecil di daerah Pliritan. Setelah itu ia akan sampai ke bagian hutan yang bernama Beringin, dan di bagian selatan yang penuh dengan rawa-rawa bernama Pecetokan. Untuk melampaui kedua daerah ini pun diperlukannya waktu beberapa hari pula. Kalau ia ingin menemui Pedukuhan, ia harus menyusup ke selatan ke daerah Melipuro dan Mangir. Mengingat itu semua, Maiso Jenar merasa perlu untuk mendapat bekal makanan secukupnya. Maka sebelum masuki hutan itu, diperlukannya untuk singgah di Pedukuhan yang terdekat untuk membeli bahan makanan sekedarnya. Di samping itu, ia mengharap pula bahwa di dalam hutan itu pun akan tersedia bahan makanan, terutama daging. Di sebuah gardu di tepi sebuah desa, dilihatnya banyak orang sedang berjualan. Rupanya gardu itu merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang akan menyeberang hutan. Mereka menunggu sampai jumlah yang cukup, kemudian bersama-sama mengupah beberapa orang yang kuat untuk mengawal mereka sampai ke Melipuro, Mangir, atau daerah Glen di seberang hutan Mentawok setelah melintasi pegunungan Menoreh. Lalu lintas ini mulai ramai kembali sejak Lowoijo melepaskan beberapa daerah pengaruhnya. Sedangkan terhadap perampokan-perampokan kecil, para pengawal bersama-sama para pedagang dalam jumlah yang cukup besar merasa mampu untuk menandingi perampok-perampok itu. Di antara mereka yang berkumpul di situ terdapat beberapa orang saudagar, beberapa orang yang barangkali akan mengunjungi sanak saudara di tempat yang jauh. Mereka semua menyandang senjata. Ada yang membawa tombak, kapak, pedang yang berjuntai di pinggang, keris, dan sebagainya. Yang menarik perhatian Maiso Jenar, di antara mereka ada seorang gadis yang cantik. Menilik pakaiannya, dia pasti termasuk salah seorang dari keluarga yang cukup. Tapi melihat wajahnya, tampaklah betapa suram dan sayu. Mungkin ada sesuatu masalah yang memaksanya untuk melawat demikian jauhnya, sehingga terpaksa harus menyeberangi hutan Tambak Boyo. Selain gadis itu, Maiso Jenar juga tertarik pada seorang muda yang berwajah tampan dan bersih. Umurnya tak banyak terpaut dengan umurnya sendiri. Pemuda itu berpakaian rapi seperti seorang pedagang kaya. Kainnya lurik berwarna cerah, sedangkan bajunya agak gelap berkotak-kotak. Dari celah-celah bajunya tampaklah timang emasnya berteretes intan. Serasi benar dengan kulitnya yang kuning bersih. Namun agaknya ia terlalu berani
dalam menonjolkan kekayaannya melewati daerah yang berbahaya itu. Kedatangan Maeso Jenar di antara mereka sama sekali tidak menarik perhatian, baik bagi mereka yang akan mengadakan perjalanan maupun para pengawal yang tampaknya telah siap. Sebab keadaan Maeso Jenar dengan pakaiannya yang kusut serta janggut dan kumisnya yang serba tak teratur itu tampak seperti seorang perantau yang biasanya memang mencari kesempatan untuk dapat berbareng dengan rombongan-rombongan yang demikian. Para pengawal sudah sering melihat hal yang serupa, dan para perantau semacam ini sama sekali tak dapat diharap untuk menambah upah mereka. Tapi karena biasanya para perantau itu tidak pernah mengganggu, maka para pengawal pun tak pernah merasa keberatan, malahan hampir tak peduli. Bahkan dari para perantau ini dapat pula diambil keuntungannya dengan menambah jumlah orang yang dalam rombongan itu, yang juga berarti menambah satu tenaga apabila sesuatu terjadi. Mula-mula Maeso Jenar sama sekali tak menaruh perhatian atas rombongan itu, sebab ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Tapi karena di antara orang-orang itu agaknya ada yang menarik perhatiannya, maka ia pun mencoba untuk mendekati mereka dengan berpura-pura membeli beberapa macam makanan. Semakin dekat, semakin jelaslah kedukaan yang menggores di wajah gadis cantik itu. Menurut dugaan Maeso Jenar, gadis itu umurnya berkisar di antara 20 tahun. Menilik sikap, kata-kata, dan beberapa gerak-geriknya, gadis itu adalah gadis yang manja. Tapi karena itu pula lah, maka Maeso Jenar menjadi bertambah heran mengapa gadis manja ini menempuh perjalanan yang berbahaya. Pada saat itu Maeso Jenar masih belum tahu apakah gadis itu mempunyai kawan seperjalanan di antara rombongan itu. Sedangkan pemuda tampan itu pun semakin menarik perhatiannya pula. Meskipun pemuda itu berwajah tampan dan bersih serta bersikap sopan, tetapi ketika Maeso Jenar sempat memandang matanya, ia menjadi curiga. Mata yang redup dan selalu bergerak-gerak bukanlah mata orang baik-baik. Bibirnya yang tipis dan selalu menyungging senyum yang aneh itu pun telah menyatakan bahwa ia mempunyai sifat yang tidak berterus terang dan meremehkan orang lain. Karena itulah maka Maeso Jenar kemudian membatalkan niatnya untuk mendahului rombongan itu. Ia merasa tertarik untuk mengikuti iring-iringan itu. Ketajaman perasaannya mengatakan bahwa ada hal yang tidak wajar pada pemuda tampan itu. Ternyata Maeso Jenar tidak perlu menunggu lama, sebab sebentar kemudian terdengarlah aba-aba dari pemimpin pengawal yang sudah setengah umur untuk menyiapkan kawan-kawannya yang terdiri dari kira-kira 10 orang untuk segera berangkat mumpung hari masih pagi. Semakin curigalah Maeso Jenar terhadap pemuda itu, karena kemudian tampak sikapnya yang semakin sopan berlebih-lebihan. Dengan sangat cekatan ia membantu kawan-kawan dalam rombongan itu, terutama gadis cantik yang juga menarik perhatian Maeso Jenar itu. Sebentar kemudian siaplah semuanya. Beberapa orang pengawal membawa beban masing-masing di samping senjata mereka, dan hampir setiap orang dalam rombongan itu membawa bungkusan besar dan kecil. Tetapi tidak demikianlah pemuda itu, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya tak sehelai benang pun dibawanya. Namun di tangannya tergenggam sebatang tongkat yang agak panjang
berwarna hitam mengkilap. Kembali terdengar pemimpin rombongan itu memberikan aba-aba. Sesaat kemudian mulailah iring-iringan itu bergerak. Jumlah orang yang ikut serta dalam rombongan itu, kecuali para pengawal, kira-kira berjumlah 25 orang. Di antaranya hanya terdapat 3 orang wanita. 2 di antaranya berjalan dengan suami masing-masing. Sedangkan gadis cantik yang menarik perhatian Maiso Jenar ternyata hanya seorang diri. Maiso Jenar segera mengikuti rombongan itu, dan dengan tidak diduganya sama sekali, seorang wanita yang berjalan dengan suaminya memanggilnya. Maiso Jenar ragu-ragu sebentar, tetapi agar tidak mencurigakan, ia mendatangi wanita itu. "Bapak, sukakah Bapak membawa beberapa bebanku ini? Nanti aku akan memberi sekedar upah," kata wanita itu kepada Maiso Jenar. Maiso Jenar bimbang sebentar, hatinya menjadi geli. "Barangkali kau mau menentukan berapa besar upah yang kau minta," sambung suaminya. Cepat-cepat Maiso Jenar membungkuk hormat lalu jawabnya, "Ah, terserahlah kepada Tuan. Berapapun besarnya upah yang akan Tuan berikan, pasti akan sangat menyenangkan. Dengan demikian aku akan dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anak-anakku." Suami istri itu mengangguk-angguk, lalu diserahkannya beberapa bebannya kepada Maiso Jenar. Hal ini sebenarnya menguntungkan Maiso Jenar, sebab dengan demikian ia dapat mendekati rombongan itu tanpa suatu kecurigaan. Tetapi ia terpaksa mendongkol juga. Sebenarnya ia lebih senang jalan berlenggang daripada membawa beban yang cukup berat itu. Meskipun sebenarnya Maiso Jenar bertubuh kuat, namun ia pun harus berpura-pura merasa berat. Setelah beberapa saat mereka mengikuti jalan setapak di tengah-tengah rimba liar itu, mulailah perjalanan mereka agak sulit. Beberapa kali pemimpin rombongan itu memperingatkan supaya mereka berhati-hati terhadap segala jenis serangga, lebih-lebih ular. Rupanya pemimpin rombongan itu sudah amat berpengalaman menempuh perjalanan demikian. Karena itu tampaklah betapa bijaksana ia membawa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya itu. Apabila jalan amat sulit, tidak segan-segan ia menolong, bahkan menggendong para wanita dalam rombongan itu. Meskipun pemimpin rombongan itu rambutnya telah berwarna 2, tapi ia masih tampak sehat, tangkas, dan kuat. Demikianlah rombongan itu berjalan sangat pelan, sehingga kemajuan yang dicapainya amat lambat pula. Pada hari itu perjalanan tak menemui gangguan apapun. Ketika matahari hampir terbenam, segera pemimpin rombongan memerintahkan 3 orang pengawal berpencar untuk mendapatkan tempat berkemah yang aman. Sebentar kemudian tempat itu pun telah diketemukan, dan mulailah rombongan itu mengatur tempat peristirahatan buat malam harinya. Dengan senjata masing-masing mereka membersihkan rumput-rumput liar dan akar-akar pohon-pohon besar untuk kemudian dibentangkan tikar.